Ya pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Pandin Sekuritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kami sudah terhubung bersama Randy Wijaya, Equity Research Analis Pandin Sekuritas. Pak Randy, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat hari ini IHSG berada di zona hijau begitu ya, mengalami penguatan. Analisa Anda seperti apa? Apakah ini hanya technically saja atau ada sentimen lain yang mempengaruhinya? Iya, kalau kita lihat mungkin untuk perdagangan hari ini sebenarnya memang banyak sentimen positif gitu, terutama setelah dari hasil pemilu dari US gitu, karena kita lihat memang dengan terpilihnya Joe Biden ini beberapa kebijakan ke depan kemungkinan besar akan lebih positif untuk negara-negara di luar US juga, sehingga kita lihat memang penguatan IHSG ini seperti juga di hari kemarin gitu didorong oleh masuknya dana asing juga. Ini menandakan memang ada optimisme dari investor asing terhadap pasar-pasar yang negara berkembang termasuk Indonesia. Oke. Nah, untuk peluang IHSG sendiri untuk pekan ini, karena ini sudah hari Rabu, besok Kamis dan juga Jumat. Anda melihatnya apakah kita masih akan mengalami penguatan atau adakah sentimen domestik lain yang bisa mempengaruhi IHSG? Ya, kalau misalkan untuk di pekan ini sendiri, memang kita tinggal beberapa hari lagi untuk menyelesaikan pekan ini. Cuma kita lihat masih ada ruang penguatan karena memang sentimen positif tadi masih cukup kuat gitu, dan juga didorong mungkin banyak investor yang juga masih menanti berita terkait dengan vaksin COVID-19 yang dimana memang jadwalnya sempat mundur dari November ini karena izin dari BPOM-nya belum keluar. Cuma kita lihat harusnya ini salah satu sentimen yang juga bisa mendorong nantinya ekspektasi investor ke depan akan lebih baik, sehingga nanti kita masih melihat ruang penguatan sampai di akhir pekan ini itu dengan range sekitar 5480 sampai dengan 5600. Oke, nah ini bicara soal vaksin mungkin ya. Untuk emiten farmasi sendiri seperti apa? Apakah akan mengalami penguatan untuk pekan ini? Oke, kalau untuk emiten farmasi mungkin sementara waktu kita lihat akan cenderung lebih sideways karena memang sebenarnya untuk dari beberapa sentimen terkait dengan emiten farmasi sebelum di bulan-bulan sebelumnya pun sudah cukup terakumulasi gitu dengan kenaikan harga yang cukup signifikan. Namun mungkin untuk saham farmasi Kalbe Farma ini kita lihat masih ada ruang karena cukup ketinggalan dibandingkan dengan saham-saham farmasi lainnya seperti KF dan INAF gitu. Jadi kalau kita lihat ini juga akan lebih positif, plus kalau dari sisi Kalbe juga kita lihat fundamentalnya masih cukup mendukung, dan nantinya rilis laporan keuangan, rilis laporan kuartal ketiganya juga cukup bagus, jadi ini harusnya bisa menjadi katalis positif untuk Kalbe. Oke. Untuk emiten-emiten pertambangan mungkin, untuk infrastruktur, melihat ada kebijakan dari Biden sendiri ke depannya seperti apa prediksi Anda? Ya, untuk dari saham-saham komoditas sebenarnya kita lihat masih cukup menarik, terutama mungkin yang lebih ke emiten-emiten di agriculture ya, karena kita lihat pertama salah satu rencana Biden adalah menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan gitu, dimana salah satunya sawit ini bisa menjadi alternatif juga gitu. Jadi ini yang kita lihat akan cukup positif ke emiten-emiten agriculture kita ke depan, dan juga didukung sama situasi dari cuaca, di mana ke depannya ini kita lihat pertama dari sisi demand berbagai negara itu masih pick up karena dari recovery ekonomi. Kedua, dari sisi supply-nya itu faktor cuaca ini menyebabkan anomali sehingga pertumbuhan produksi akan lebih lambat gitu. Jadi demand-nya meningkat namun supply tidak meningkat cukup signifikan. Ini yang kita lihat bakal positif untuk emiten agriculture ke depan seperti Ali dan juga LSIP. Oke, baik. Untuk peluang IHSG mungkin untuk akhir November ini, apa rekomendasi Anda? Apa yang bisa diambil oleh investor saat ini? Oke, untuk yang bisa diambil oleh investor mungkin sampai dengan di akhir bulan nanti adalah saham-saham beberapa yang commodity related, terutama juga yang terkait dengan sentimen dari mobil listrik, karena tentunya setelah Omnibus Law kemarin disahkan, kita lihat justru memang banyak ketertarikan investor asing untuk masuk dan menanamkan modal dalam pengembangan mobil listrik ini. Jadi bisa kita pilih beberapa sahamnya itu yang terkait dengan metal mining seperti MDKA, kemudian Antam, tadi juga dari CPO ada Ali, kemudian yang kita lihat harusnya juga akan ada perbaikan di kuartal 3 dan kuartal 4 menyusul PSBB yang terus lebih longgar ini. Kita lihat ada INDF dan ICBP juga masih menarik untuk dikoleksi.
Oke, untuk level support dan resisten untuk menutup akhir pekan nanti, seperti apa prediksi dan analisa Anda? Iya, untuk dari support dan resisten mungkin IHSG tadi range-nya masih di 5480 sampai di 5600. Baik, Pak Randy terima kasih untuk waktunya dan juga analisanya bersama kami dalam Closing Market.